Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriana Sam, peserta Latsar CPNS Angkatan 10. Ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara. Jadi dimulai dari pengertian dulu ya. Jadi apa sih sebenarnya isu? Ada yang tahu? Jadi isu adalah masalah atau desas-desus yang belum jelas kebenarannya. Maksud isu kontemporer di sini adalah isu-isu atau masalah yang modern yang sedang terjadi hingga saat ini dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Sekarang kita ketahui bahwa kita berada pada tahun 2020. Jadi diharapkan pada tahun 2025 Indonesia berada pada reformasi birokrasi. Untuk sampai pada reformasi birokrasi tersebut tentu diperlukan juga adanya suatu transformasi ke arah yang lebih baik, dan hal ini perlu suatu adanya inovasi-inovasi untuk melakukan perubahan. Apa sih hubungan antara isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara? Di semua negara yang ada di dunia pasti dihadapkan dengan berbagai isu kontemporer. Jadi isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh beberapa negara yakni ada korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, proxy war, mass communication dan lain sebagainya. Dari beberapa contoh yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan mengambil salah satu contoh yang akan saya bahas secara mendalam. Nah, kebetulan saya berada di kelompok 2 dan mendapatkan contoh studi kasus mengenai terorisme dan radikalisme. Di kasus terorisme dan radikalisme ini sebenarnya dimulai sejak peristiwa ledakan gedung WTC pada tanggal 11 September 2001 di New York, yang tidak lama setelah kejadian tersebut, beberapa menit setelahnya itu juga terjadi ledakan di pusat keamanan Amerika Serikat di Pentagon. Satu peristiwa terorisme yang menggemparkan dunia saat itu dan tidak bisa dilupakan oleh sejarah. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, sejarah terorisme dan radikalisme di Indonesia itu sangat banyak. Contohnya pada peristiwa ledakan bom Bali 1 pada tahun 2002, ya, peristiwa bom Bali 2, ada bom bunuh diri di Jalan Tamrin yang terjadi pada tahun 2017, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Masih hal tersebut bisa terjadi. Jadi setelah kami analisis menggunakan analisis fishbone, terdapat beberapa akar masalah. Yang pertama dari segi sistemnya, ada dari ideologi, ada pendidikan, politik di surroundingnya, ada masalah budaya, sosial ekonomi, dan agama tentunya. Kemudian ada juga campur tangan dari konspirasi, dan sebenarnya sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang anti radikalisme itu sangat minim, dan ditambah lagi dengan jaringan teroris yang sangat kuat, ya. Sebenarnya apa sih dampak dari radikalisme dan terorisme ini? Ya, tentunya sangat merugikan. Salah satunya yakni merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi apabila paham ini tidak ditangani, maka akan membuat ideologi Pancasila ini semakin terkikis, karena Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat beragam dan bervariasi, baik dari segi etnis, budaya, ras, dan agama. Nah, kita sebagai ASN ini merupakan abdi negara, jadi turut bertanggung jawab dalam menjaga kesatuan bangsa dan negara, bertanggung jawab untuk melawan paham radikalisme dan terorisme. Dengan cara apa ya? Ini pertama, membina kerukunan antar sesama rekan kerja, tidak memandang basic, ras,
suku apa, agama apa, semuanya kita bersatu, kita adalah Indonesia. Kemudian apabila kita memiliki suatu perbedaan pendapat, maka kita mesti berbesar hati menerima perbedaan pendapat tersebut, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan.